Nah, ini kita gini deh. Nih, pakai ini aja. Nih, secara pergerakan dia itu gini. Sedar kenceng. Bahkan sampai ke all time high-nya. Itu perkara area ini. Nah, karena dia downtrend, suka nggak suka, ini pasti bakal price in lagi. Price in artinya apa? Bakal jemput. Ya, bakal jemput. Ya udah gue entry di sini aja ntar. Ya nggak, gue entry di bawah sini. Naratif AI itu masih berguna, masih dipakai orang. Selama AI itu belum merugikan masyarakat dunia, berarti masih aman. Contoh, oke deh gue beli di sini misalnya gitu ya. Gue beli di bawah, oke habis itu mau dia sampai mana targetnya? Oke mungkin sampai yang pantauan itu besar-besar, jadi saya besar. Contoh ini, sampai atas ini misalnya. Oh, 1x, 1,3 kali. Ya udah stop lossnya mau sampai berapa? Kalau aku sih biasanya stop loss tuh untuk spot market itu kurang lebih 30 untuk kripto. 20 lah. 20 sampai 30. Misalnya 20% deh gitu ya. Tuh. Karena kan lumayan ya kalau kita masuk misalnya 10 juta, 20% kan 2 juta. 100 juta, 20% 20 juta. Kayak gitu. Nih pas nih kebetulan di support nih. Kalau gua salah gue udah deh ya kayak gitu. TP-nya jauh di atas. Banyak kita bisa yakin kenapa bisa 1 kali lipat lebih tinggi karena apa? Poinnya dia naratifnya bagus tentang AI sesuai dengan yang sekarang. Yang kedua, ABS itu dia juga secara market capital di salah satu yang terbesar di AI-nya, di industri AI-nya. ABS itu kita juga tadi udah ngecek dari segi security. Terus kita udah tahu juga dia ngapain dan kemungkinan terbesarnya juga bakal pasti kepake di AI apapun itu. Kayak gitu, pasti kepake. Nah, cuman yang belum kita dalamin cuma satu, project besarnya. Itu bisa kalian lihat di white paper sebenarnya. Cuma kayak di sini nggak ada ya. Ini bakal kalau kita ngomongin white paper tuh bakalan panjang banget teman-teman. Jadi ntar kalian bisa pelajarin tentang white paper, baca kenapa render itu dibuat kayak gitu. Di white paper itu juga ketahuan kok ntar ibaratnya siapa yang buat, terus habis itu manajemen itu under siapa itu kelihatan semua teman-teman. Yang jelas bulan Oktober koin pilihan bakal ngepam. Kalau itu ya urusan nanti kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tanggal, kita memang nggak bisa memprediksi waktu tuh kita nggak bisa ya. Tapi urusan harga, urusan fundamental itu kita masih bisa berpikir secara logika. Yang bisa kita logikain aja pokoknya. Nanti sisanya mau kapan pun itu mau besok naik, mau lusa naik, mau Oktober naik, ya udah rezeki berarti kan ya gitu. Yang penting analisa kita harus yakin dulu. Jangan diburu-buru. Ingat tujuan dari investasi itu bigger picture, bukan berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu berarti trader. Kayak gitu ya. Yang penting kalian seorang trader ya udah kan fokus dulu ke sini, nanti tiba-tiba Oktober naik ya udah rezeki kalian. Kalau Oktober nggak naik ya udah kan kalian memang investor, bukan trader. Kayak gitu. Gue paling suka jika ada yang food apa ya? Ya pokoknya seperti itu teman-teman ya. Kayak gitu caranya. Oke. Trading juga kita bahas, layer-layeran juga kita bahas. Berarti kurang lebih kayak gitu teman-teman. Untuk materi hari ini udah materinya udah aku kirimin ke kalian ke grup. Ini kayak bisa lihat lagi tentang pemahamannya dan implementasinya nih. Ini bayangin nih kita belajar cuma sejam, bisa langsung lakuin sendiri di rumah ya. Jadi kan ini bukan tipikal yang apa namanya tuh tentang ngomong yang ngawang-ngawang, ini bisa langsung implementasi. Bukan cuma tentang yang namanya teori-teori enggak. Buktinya apa udah bisa kita implementasi langsung. Nah, aku itu orangnya adalah orang lapangan teman-teman. Jadi buat aku kalau ada sebuah teori, iya bagus ya teori dasarnya bagus. Tapi ketika itu nggak bisa diimplementasi, maka ngapain kita pakai? Nah ini yang kasih tau kalian. Kenapa kok simpel, compact dan cuma sejam? Karena ini yang kepake teman-teman. Ini yang kepake, ini yang digunakan sama orang-orang besar di cryptocurrency itu seperti ini caranya. Jadi aku ngasih pilih salah satu hal besar nih sebenarnya. Dari pemain besar kripto, mau baik di Indonesia ataupun di skala internasional. Itu seperti ini polanya mereka berpikir. Dan ya aku senang bisa sharing ini untuk ke kalian, apalagi kalian masih di early stage, berarti baru mulai trading misalnya, baru mulai investasi, baru mulai trading kayak gitu dan kalian bisa tahu ini langsung. Nah, habis itu kalian tuh udah pasang begini, tinggal langsung pasang di bawah misalnya buy RNDR. Mau instan sekarang tapi ngapain kan masih jauh. Berarti pakainya limit kayak gitu.
Nah, di sini ini juga ada banyak fitur sebenarnya teman-teman. Ini satu exchange yang bagus. Coba kalau misalnya kita ke home, ini aku juga nggak tahu sebenarnya. Nih, kita misalnya ada apa lagi sih di sini? Service, e-currency, bukan. Coba dulu, back dulu, coba back dulu. Kayak aku penasaran nih. Nah, apa nih? Sebenarnya. Oh, oke. Sebenarnya kita masih tanya jawab. Sorry ya, teman-teman ya. Nah, habisnya teman-teman di sini juga ada beberapa fitur nih. Contoh, di sini ada stacking. Misalnya stacking itu apa? Ini kayak deposito sebenarnya. Jadi kalian tuh dapat yang namanya kalau kalian nge-hold di stacking ini, kalian bakal dapat earningnya mungkin beberapa persen setiap koin itu beda-beda soalnya. Semuanya beda-beda. Ini kan bisa cek sendiri sebenarnya tuh. Contoh, misalnya Ethereum 4 sampai 6%. Dia non lock up. Kalau kalian jual juga nggak apa-apa. Tuh ini ada yang lock up 7 hari. Ini apakah ini sebuah hal yang pasti, kalian bisa coba, bisa langsung riset sendiri. Habis itu kalian kalau misalkan seorang investor kayak aku, ini sebenarnya ada yang buat aku ini sangat-sangat kepake. Kenapa? Karena ada yang namanya auto invest. Jadi kita ntar bakal masuk reminder teman-teman. Jadi misalnya nih kita udah masuk, misalnya setiap bulan itu kita punya budget let's say 5 juta untuk investasi gitu ya, biaya hidup 10 juta atau 5 juta. Habis itu untuk cicilan segala macam 5 juta gitu kan. Nah ini enak, kita tinggal set jadwalnya. Setiap bulan kita cuma tinggal masukin doang dalam bentuk wallet. Entah otomatis nih di tanggal tersebut atau di tanggal yang kalian mau, dia otomatis nge-price in, masuk aja otomatis. Auto debit atau bisa pakai OVO. Kalian isi OVO kalian tuh misalnya berapa juta. Nggak perlu buka-buka exchange lagi, karena kalau misalnya kalian buka thrift misalnya, aduh gue ada yang lagi minus nih, tapi kan gue udah konsisten pengen terus apa namanya tuh, pengen terus investasi gitu kan, gue nggak pengen buka aplikasinya, udah nah off aja, ntar juga otomatis dia nge-redeem sendiri kayak gitu, nge-auto debit sendiri, tahu-tahu uang kalian udah berkembang kayak gitu. Ini kepake banget jujur, ini aku suka sama fitur ini ngebantu banget apalagi untuk orang-orang yang sibuk. Aku juga satu orang yang sibuk juga untuk konten lah, ngajarin lah, terus trading juga, investasi juga. Dan kebetulan aku juga punya usaha, jadi waktu aku sangat-sangat sempit dan sering banget lupa, teman-teman ya, sering banget lupa, makanya kepake buat aku. Dan yang aku kaget itu ada point reward. Nih, point reward ini tuh aku juga baru tahu sih sebenarnya. Bisa ditukar ke Bali. Wah ini kalau misalkan investasinya itu rutin gitu ya, segala macam dikumpulin, itu setiap 10.000 itu dia setiap 10.000 dapat 1 poin teman-teman. 10.000 1 poin. Berarti setiap ini kita ngomongin setiap transaksi ya, setiap uang masuk. Berarti kalau misalnya kita ngomongin, let's say kita setiap bulan masuk 1 juta karena kita nabung di Bitcoin misalnya, dibagi 10.000, setiap bulan dapat 100, ntar kan uang kalian kan bakal nambah kan, pasti pendapatan kalian bakal nambah kan, investasi makin banyak lagi, dapat poin-poin ini nih bisa kayak tuker-tuker, ini bisa dapat voucher Starbucks, Mas Ribu dapat 2 hari semalam di hotel seminyak, oh ini enak banget, dapat konser, voucher, ini enak banget. Nah, ini kayak miles ya jatuhnya ya, udah investasi, dapat capital gain, dapat milesnya juga, ini fitur gokil. Ya teman-teman ya, jadi ini untuk semuanya. Jadi ini yang kita pakai, ini yang kita lakukan ketika kita mau investasi. Dan ya cukup berarti sampai situ teman-teman. Thank you banget semuanya. Berarti kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya langsung ya Mas Jeremy ya. Ya, tadi kan sudah dijelasin nih sama Kak Abi, dan detail banget, bahkan ada hal-hal yang baru, bahkan saya pun pribadi juga baru tahu ini, ternyata ada web yang bisa scoring juga di koin gitu, dan Ya. mungkin buat kalian juga yang pengen investasi juga kayak harus berhati-hati lah. Nah caranya gimana? Nah itu biar apa namanya, harus di scoring dulu aman nggak, jadi kalian kalau misalnya mau masuk pun itu nggak ragu gitu loh, kayak Betul. wah ini takut hilang gitu istilahnya. Karena apalagi kan kripto itu kan adalah investasi yang apa ya, sangat fluktuatif lah grafiknya itu ya. juga.
apa ada contoh 1-2 token yang aman sekarang untuk di swing trade yang posisinya bagus seperti apa TA-nya? Technical analysisnya ya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin bagus ya, swing trade. Jujur ya kalau ngomongin kripto, aku kurang suka yang namanya swing trading karena kalau swing trading itu sangat-sangat sensitif kalau kripto tuh. Bisa aja nih ibaratnya kita udah cut loss-nya udah bagus, TP-nya udah bagus gitu ya, tahu-tahu besok kena news. Misalnya negatif, jebol ke bawah, langsung kena cut loss. Kalau aku lebih suka gini, kalau konsep aku di kripto adalah aku hanya menemukan koin yang bagus di harga yang bagus dengan fundamental yang bagus. Kalau misalnya enggak, aku nggak bakal maksa. Mendingan itu uang jadi stable coin aja, contoh USDT. Kayak gitu. Ketimbang kita nyari token untuk di swing trade. Karena di swing trade itu resikonya itu juga lebih besar. Apa kita ngomongin spot market nih ya. Jadi apakah ada saran buat aku? Jawabannya nggak ada. Kalaupun mau memang di Ethereum ataupun Bitcoin. Seperti itu. Atau mungkin kalau kalian pengen yang capital gain lebih besar, ya BNB. Kayak gitu itu masih kencang tuh. Masih bisa untuk kita mainin volumenya. BNB, ETH tuh oke. Kalau Bitcoin kan agak susah ya karena sekali naik ya paling 5%, 8%. Itu susah. Kayak gitu jawabannya Mas Jeremy. Oke. Berarti yang paling aman itu adalah di kayak Ethereum, Bitcoin, Ya, itu udah aman ya. betul. Ya itu. Betul. Buat kalian mungkin buat kaum-kaum yang masih ragu atau apa, 2 koin itu bisa lah untuk jadi awal-awal kalian mau percobaan. Startingnya di situ benar. Startingnya di sana. Nah ini Kak, ada juga ini. Kak, kenapa pas analisa tapi nggak masuk koin tersebut? Malah analisanya benar, tapi pas analisa mau masuk koin analisa yang malah invalid. Jadi mungkin lebih ke mental mungkin ya Kak ya? Iya benar. Itu pasti terjadi sih teman-teman. Kayak gitu pasti terjadi karena gini. Ya, yang namanya hoki nggak hoki ya besok aja datang aja gitu. Misalnya lagi nggak hoki aja, misalnya pas gue lagi analisa nggak gue entry, dia TP. Pas gue entry, dia stop loss. Berarti gateway-nya kayak apa? Ya gateway-nya adalah kita analisa kalau kita butuh untuk entry. Itu jawabannya. Jangan kalau misalnya kita nggak butuh entry, kok gue analisa, entah sakit hati sendiri. Gitu cara nge-counternya. Paham ya? Oke. Kalau ini mungkin dari pertanyaan dari aku ini Kak. Biasanya kalau misalnya saat pas trading itu, biasanya itu indikator apa sih Pak? Untuk para pemula ini untuk melihat indikatornya biasanya yang dipakai itu apa aja sih kalau dalam trading itu? Untuk para pemula ini harus tahu yang mana dulu nih. Gitu. Oke, paling menurut aku gini. Kalau untuk paling pemula itu kan kesalahannya itu adalah kalau kita ngomongin teknik analisis ya. Kan ada beberapa teknik analisis yang menggunakan formula ya atau rumus. Contohnya structure atau trend line. Itu kan pakai rumus sebenarnya. Kalau kalian belum paham tentang hal tersebut, pakailah indikator untuk pembantu. Contohnya moving average atau exponential moving average. Itu udah cukup untuk membantu kalian. Karena untuk nentuin aja, oke, gua di tahap yang boleh buy atau gua di tahap yang memang masih turun terus, ngapain gue beli sekarang? Untuk menentukan hal seperti itu aja sebenarnya. Kalau misalnya masih downtrend, masih turun terus, di bawah EMA-nya masih di bawah, ya ngapain entry buru-buru? Kan masih mau turun. Logikanya seperti itu. Kejawab ya? Oke, jawab Kak. Nah, mungkin kalau dari aku ini Kak, kapan sih waktu berhenti kita trading? Maksudnya kayak gini, bukan di cut loss atau apa? Wah, ini harusnya kita harus ke mode investnya dah karena market lagi jelek atau gimana. Itu kapan sih Kak kita tahu saat-saat kayak gitu tuh? Oke, berarti kapan kita harus itu ya, kapan kita harus trading, kapan kita harus investasi gitu ya? Ya, kayak gitu Kak. Lebih tepatnya gini, kalau misalnya satu investasi sama trading itu kan dua perspektif yang beda, dua karakter yang beda. Di awal memang kita harus tentuin. Ketika kita udah tentuin, oke, sekarang timing kapan nih? Kapan untuk trading, kapan untuk investasi? Kalau ngomongin investasi, itu ngomongin ketika memang harga market itu lagi jatuh, terus memang terlihat kok sentimennya negatif terus ya. Habis itu memang lagi downtrend. Nah, di situ baru kita masuk untuk investasi. Karena kan yang namanya investasi beli di bawah, jualnya di atas dong. Bukan beli di atas, jual lebih atas lagi. Bener nggak? Susah jual lebih atas lagi. Itu aja kita lebih di atas. Kalau bisa kita ngomongin trading, kapan kita harus stop ketika trading? Kapan kita harus mulai trading misalnya? Trading itu kita mulai
ketika memang secara volatilitas candlenya tuh mulai gemuk-gemuk, mulai gede-gede, wicknya pendek-pendek, terus apa namanya sentimen juga bagus, itu enak. Kayak gitu kita dingin tuh enak, buang beli. Cuma kalau aku kurang suka. Tapi apakah itu waktu yang tepat? Iya, cuman aku kurang suka banyak kerjaan aja. Kayak gitu kan mikir lagi. Aku males kalau aku. Iya, oke. Kalau misalnya dari aku sih kayak gini, pertanyaannya adalah gimana sih untuk nentuin meme ini memang secara fundamental dan itu bisa untuk dimainkan secara trading itu. Kalau meme coin, mungkin kan dari beberapa ini kan pasti ada ini. Gitu. Ya, ini agak susah nih jawabnya nih. Kalau misalnya kita ngomong meme coin ya, meme coin itu secara fundamental aku belum lihat ada meme coin itu memang fundamentalnya bagus. Aku belum lihat, jujur. Tapi kalau misalnya kita ngomong berarti apa dong analisa kualitatifnya? Komunitas. Percaya aja tuh komunitas memang nge-backup itu koin secara gila-gilaan supaya volatility tetap ada. Supaya harganya tetap naik. Kita cuma perlu kepercayaan di situ. Itu jeleknya meme coin. Kalau dari segi fundamental ya, at least dari perspektif aku. Mungkin teman-teman lainnya ada yang lebih tahu tentang meme coin. Dan jujur kalau aku sendiri, ya memang pure karena komunitas. Itu sama seperti apa namanya tuh NFT kemarin. Sama itu pure komunitas kan, orang-orang yang suka art, yang suka tentang seni dan kelangkaan, itu komunitas. Ketika komunitasnya udah nggak backup lagi, apa yang terjadi? Hancur juga. Kita cuma nggak tahu aja kapannya. Ya moga-moga akan terus panjang terus. Ya semoga aja seperti itu. Jadi apakah ada jawabannya? Ya percaya aja sama komunitasnya. Itu kan tujuannya meme coin kan sebenarnya. Iya. Gitu. Terus ada nih Kak, pertanyaan ini juga Kak Abi, apakah masih percaya adanya alt season? Menarik. Kalau aku ya, aku sih alt season apakah akan terjadi atau enggak? Buat aku kayaknya di cycle yang ini akan sedikit beda, teman-teman. Karena di yang gini, kita harus bedain ya alt season di halving sebelumnya sama halving 2 sebelumnya. Bitcoin zaman dulu 4 tahun atau 8 tahun yang lalu itu belum kayak sekarang, belum diimplementasi secara internasional seperti sekarang. Dulu emang dipakai buat transaksi, memang dipakai dari zaman dulu. Tapi transaksi gelap lah, transaksi antar negara lah, capital flight lah, kayak gitu-gitu. Coba kita ngomongin sekarang, itu beda, banyak yang udah nge-backup. Contoh, ada ETF-nya sekarang. Emang udah ada 4 tahun lalu? Belum ada. Kan beda tuh. Udah di backup sama JP Morgan lah, terus Berkshire udah mulai ngeliat, ini kayak menarik ya, kayak gitu. Itu kan mulai beda, bener nggak? Maka apakah orang-orang akan tertarik sama altcoin ketika Bitcoin itu sudah meyakinkan itu? Itu masih bisa jadi tantangan yang besar. Tapi kalau buat aku kayaknya agak sedikit beda. Mungkin ada, cuman gak lama. Itu satu. Atau yang kedua, atau nggak ada sama sekali. Jadi pure ibaratnya orang-orang memang masuk percaya full tank ke Bitcoin dan Ethereum dan full tank ke Ethereum dan Bitcoin doang. Kalau analisaku sih seperti itu ya. Karena uang besarnya udah masuk kan dimana kalau punya teori ikan teri sama ikan apa namanya itu ikan paus. Kan ikan kecil itu kan selalu ngikutin arus aja. Ya kan? Ya kalau arusnya semua ke Bitcoin kencang pasti masuknya ke Bitcoin. Terus habis itu ya kan pasti Bitcoin naik, altcoin bakal naik. Belum tentu. Kalau uangnya semuanya mengerus ke Bitcoin, kepercayaannya ke Bitcoin, belum tentu naik teman-teman. Kayak gitu. Mungkin ada fasenya 2 hari, 3 hari. Gak sampai kayak dulu berbulan-bulan itu enggak kalau buat aku sih. Kayak gitu. Kejawab nggak? Kejawab nih Biggest ini coba dicek enggak. Tanya lagi ya tuh Kak Abi. Berarti pengalaman dari yang kemarin, maksudnya kayak ada quarter 1, nanti ada alt season, nanti ada lagi beda lagi meme RWA gitu kan. Ya. Karena mungkin sekarang udah perbedaannya beda banget sama yang sekarang karena banyak ada ETF, terus banyak whale yang masuk, bahkan sudah di beberapa negara di negara juga sudah bahkan mau dijadikan mata uang yang sah, El Salvador kayak gitu. Berarti yang pengalaman kemarin itu bisa aja yang sekarang ini nggak kepake ya? Bisa jadi seperti itu.
Ada kemungkinannya. Dan itu buat aku bukan kemungkinan yang kecil ya. Oh, oke, oke. Pada seperti itu. Karena beda total. Setuju gak beda total? Kenapa? Tapi Mas Jeremy setuju kan kalau misalnya memang Bitcoin yang 4 tahun lalu, Bitcoin yang sekarang tuh evolusinya udah beda. Betul nggak? Kalau misalnya sih saya kalau ngelihatnya itu benar-benar udah beda banget ya. Bahkan kalau dulu itu katanya bisa diprediksi, kalau sekarang itu benar-benar yang harusnya sebelum halving malah udah ATH gitu, Ya, udah betul. banget. Sekarang udah anjlok banget. Yang katanya harusnya ini di bulan ini. Nah, harusnya bulan ini, kayaknya kayak bulan Juli, semua ini pasti bakalan pada naik semua gitu. Nah, itu kalau melihat itu sih apa ya? Jadi ada apa ya? Keraguan kalau dari saya. Iya. Gitu. Kalau aku percaya itu Mas, aku percaya bahwa yang sekarang itu akan berbeda sama yang sebelumnya. Tapi kita ngomonginnya positif ya. Cuman positifnya itu kita nggak bisa tahu dari segi waktu. Ya kita tahu ini bakal positif. Tinggal sabar kan sebenarnya. Iya. Benar nggak? Iya benar. Kan gampang, cuma tinggal sabar doang. Kayak gitu sebenarnya Mas Jeremy. Iya. Terus ini ada ini yang tanya ini Kak. Apa Kak, itu? kalau analisa USDT atau BTC DOM itu valid gak sih Kak? Dan analisanya apakah sama kayak koin lain? Oke. Gini, kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau kita ngomongin BTC DOM aja deh, aku nggak terlalu pakai USD DOM. BTC DOM itu kan sebenarnya dominance ya. Jadi itu dia chart Bitcoin sama BTC DOM itu bertolak belakang. Jika BTC DOM-nya itu uptrend gitu ya, berarti BTC aslinya itu adalah downtrend. Nah ini sebenarnya itu dulu itu nggak tahu ya sampai sekarang apa nggak, aku udah nggak terlalu ke altcoin. Kalau misalnya BTC DOM-nya itu udah mulai naik gitu ya, berarti kan Bitcoin mulai turun. Nah, itu volume di altcoin tuh jadi indikasi bahwa oh ini udah mulai masuk nih ke altcoin nih. Jadi BTC DOM tuh kayak gitu. Jadi sirkulasi sebenarnya. Nah, kalau sekarang buat aku patokannya adalah apakah valid untuk analisa BTC DOM sama BTC biasa? Iya. Untuk mengkonfirmasi bahwa mereka tetap negatif correlation. Yang satu uptrend, yang satu downtrend. Yang satu naik, yang satunya lagi turun. Gak boleh sinkron. Kalau misalnya sinkron harus dipertanyakan. Kenapa nih? Terus tahu sinkron, kita malah entry. Oh, itu bahaya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Hanya untuk itu aja sebenarnya. Untuk mengkonfirmasi bahwa mereka itu bertolak belakang. Simpel itu kok. Nggak ada indikasi bahwa, oh ini kesian ntar begini. Nggak. Cuma untuk korelasinya aja sebenarnya. Kalau buat aku kayak gitu. Karena ntar kita overthinking kalau kita mikir kebanyakan. Betul? Hasilnya. Nah, terus mungkin ada nih Kak, terakhir lah, nanti kita lagi masuk penutupan terakhir. Menurut Kak Abi, untuk sebagai pemula, terus trading atau masuk di koin, minimal berapa koin sih? Atau 1-2 koin aja dulu, terus dipelajari, atau udah masuk aja nggak apa-apa di beberapa, tapi harus diliatin terus gimana? Menurut Kak Abi gimana? Karena kan pasti di sini tuh kan yang kayak ada FOMO dikit, nanti ada beberapa dari influencer itu pasti tanya masuk, ini masuk. Nah, menurut Kak Abi untuk awal-awal ini gimana buat mereka? Kalau buat aku gini, kalau misalnya kita ngomongin berapa banyak koin, ya sekarang gini aja. Kita bayangin kita kayak punya anak gitu ya, kita kayak punya anak. Lebih susah ngurus 10 anak apa ngurus 3 anak? Lebih susah 10 dong. Ya. Walaupun dari segi probabilitas mungkin kalau dari 10 anak nih yang sukses tuh yang ini. Kalau 3 cuma 1 dari 3 atau 3-3-nya atau 2 dari 3. Betul? Tapi nggak di situ. Bukan perkara kayak yaudah ntar terlalu banyak jadinya terus habis itu siapa tahu yang ini naik, yang ini turun, ketopang. Itu kalau terjadi. Kan kita nggak bisa bilang pasti yang terjadi, belum tentu. Itu dari segi secara realitanya seperti itu. Yang kedua, maintain itu susah. Walaupun yang satu profit besar, yang satu loss, yang 2 loss, yang 3 loss, walaupun besar nih, otaknya tetap kena. Karena pasti kita mikirnya, ngapain gue TP gede-gede, yang situ juga kena loss, yang sebelah juga kena loss. Jadi buat aku paling pas berapa? Paling pas maksimal 3. 2 koin besar, 2 koin besar, 1 koin kecil. Jadi misalnya 2 koin besar nih, BTC ETH 1 naratif.
Kayak gitu. Atau misalnya satu BTC, dua naratif tapi top naratifnya. Misalnya AI yang topnya siapa? Misalnya ngomongin tentang koin sistem, sistem yang buat perbankan segala macam, atau mungkin layer one, topnya siapa? Itu yang kita masukin kayak gitu. Tapi kan ibaratnya kita porsinya adalah misalnya kita punya tiga, yang paling besar harus itu koin besar. Berarti 50% di koin besar, 25 itu di koin kecil itu boleh. Yang top layer one-nya, top naratifnya itu boleh. Jadi maksimal buat aku 3. Maintainnya gampang, kitanya juga jadi kayak lebih terfokus, nggak perlu takut kanan kiri, nggak perlu sering-sering lihat chart, nggak perlu deg-degan, kayak gitu. Oke. Udah, kalau misalnya mau diterusin, wah ini pasti nggak bakal selesai ya Kak. Ya, Karena sampai malam juga nggak kelar banyak, ini. nggak kelar karena banyak banget pasti pertanyaan tentang kripto itu gimana, terus koin-koin apa yang paling menjanjikan itu apa, pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dan itu kalau mau dibahas satu-satu pasti nggak selesai. Tapi mungkin akan kita bahas nanti di EduTrip selanjutnya nih. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah bergabung di sini, dan mungkin ini akan mungkin ini Kak Abi bisa menyampaikan saran atau terakhir untuk para trader yang baru mau mulai ini. Sarannya apa ini Kak? Oke, sip. Ini pesan aku ya buat teman-teman semua yang baru mulai masuk ke dalam cryptocurrency. Yang pertama kan harus tahu kripto itu merupakan aset yang sangat-sangat volatile. Jadi pergerakannya itu 24 jam dan cepat gitu geraknya. Jadi kan jangan kaget tentang pergerakan harga tersebut. Dan kalau udah tahu pergerakan harganya gede, loss-nya bisa gede, TP-nya bisa gede, jangan terlalu masukin agresif ke dalam porto kalian tuh yang uang itu kalian nggak sanggup untuk hilang. Jadi dari segi mental tuh harus siap dulu. Kalau itu, oh ya udah, memang ini resiko yang gue ambil dan ini nggak masalah juga, tapi gue aim for the star lah tetap. Tapi kalau misalnya gue jatuh, ya udah, gue nggak masalah sama sekali. Kayak gitu. Terus habis itu jangan juga kalian tuh gampang percaya sama analisa orang. Jangan gampang percaya sama omongan orang terhadap koin yang harus kalian beli. Karena ingat, koin kalian, uang kalian, berarti tanggung jawab kalian. Jangan rely ke orang lain. Jangan berapa namanya itu bersender terhadap orang lain. Ingat, mereka belum tentu lebih pintar daripada kalian. Kayak gitu. Jadi jangan FOMO Nah, teman-teman ya. nah itu ya, poin pentingnya adalah kalian jangan Ya. FOMO. Kalau misalnya kalian mau investasi harus riset sendiri, dan memang kalian percaya banget dengan hasil riset kalian, dan kalian baru itu, karena ya kalian ketika mau investasi sesuatu dimanapun kalian harus tanggung jawab sendiri gitu. Jangan mendengarkan orang lain, karena belum tentu juga orang lain pun itu benar juga. Nah, yang Iya, paling benar adalah kalian sendiri gitu. betul. Oke. Nah, ini pasti kalian pasti ada di sini semua pasti nunggu ini pemenang GTA Game Thrift Asik dengan total hadiah 1 juta. Nah, ini siapa sih? Waduh, mantap. Nah, ini ada yang pertama, ada Emil San, @Emilsan, dan lalu ada 4 Gung. Nah, terus yang ketiga, pemenang ketiga Novia Lanis. Lalu ada B1FF. Dan yang terakhir adalah Putsop. Nah, ini buat pemenang-pemenangnya, dan nanti akan kita share juga di Telegram dan bisa diklaim juga hadiahnya di sana. Dan nanti hadiahnya ini berupa voucher, nanti akan dikirimkan kalian ke rumah kalian masing-masing. Wih, Gitu. mantap. Ya, jadi emang kalau misalnya di Telegram ini, komunitas Telegram ini banyak banget Kabi, untuk kayak kita lomba-lomba kuis dengan hadiah-hadiahnya juga lumayan besar-besar. Terus juga bisa ikut EduTrip ini, bisa dapat edukasi juga, dan juga di Telegram kita juga itu bisa punya komunitas yang kuat juga Thrift ini. Jadi kalian mau tanya apapun dan diskusi juga, itu seru-seru lah orangnya di Telegram kita gitu. Oke. Mantap deh, mantap. Oke Kak Abi, mungkin dari aku akhiri di sini, dan aku mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan edukasi
yang mendetail banget dan penjelasannya pun sangat-sangat mudah dimengerti gitu. Saya mengucapkan terima kasih dari Trif. Itu ya, Kak Abi. Thank you semuanya. Thank you juga Trif ya. Oke, Udah thank ya. you semuanya. Bye-bye. Thank you Trif. Thank you teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.